Ya tadi udah sempat dikenalkan oleh Mas Odi. Kalian saya memang banyak seputar Scrum ya. Jadi saya certified Scrum, professional Scrum Master level 2 by Scrum.org, kemudian PSPO level 2 by Scrum.org. Saya juga belajar mengenai desain sprint dan juga Kanban. Kemudian ada 2 buku yang sudah saya tulis. Kalau terkait dengan Scrum Self Study ini ada di Google Playbook ya. Kemudian di sini buku mengenai pengembangan diri. Saya juga kerjasama dengan Ruang Guru by Skill Academy ya. Jadi saya bikin course juga di sana. Kemudian kalau rekan-rekan ingin koneksi saya di LinkedIn, bisa scan barcode ini atau tinggal ketik nama saya saja, Wijaya. Dan juga ada nomor WhatsApp dan juga nomor Instagram saya. Untuk rekan-rekan mungkin boleh disenyapkan dulu ya. Senyapkan kalau memang ada noise yang di sekitar rekan-rekan semua. Dan kita bisa lebih fokus untuk mengikuti webinar. Pada sesi ini kita akan belajar mengenai 4 hal. Ya. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya Agile, dan yang kedua adalah Agile Manifesto-nya. Berikutnya adalah salah satu framework yang paling populer di dalam Agile, yaitu Scrum. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana role-role atau peran-peran yang ada di dalam Scrum. Jadi ada 4 hal saja yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Pertama, apa sih sebenarnya Agile ya? Mungkin ada yang berpikir bahwa Agile itu misalnya cara cepat di bidang project management atau gimana? Karena banyak juga asumsi mengenai Agile ya. Orang sudah cukup sering mendengar kata Agile, tapi pemahaman mengenai Agile-nya masih kurang tepat. Jadi misalnya, dengan Agile itu maka segala sesuatu jadi lebih cepat misalnya. Atau apa gitu. Atau Agile itu hanya untuk IT. Jadi secara definisi Agile sendiri ada 2. Pertama adalah Agile secara general. Jadi Agile adalah ability to create and respond to change. Sehingga kita bisa dealing with uncertain and turbulent environment. Jadi goalnya adalah di sana kita bisa responding to change, kita bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, perubahan bisnis yang begitu cepat. Sekarang kita masuk ke perubahan bisnis yang begitu cepat, kita kenal istilahnya VUCA ya. Jadi perubahan bisnisnya begitu cepat sehingga kita bisa mudah beradaptasi. Itu arti dari Agile secara general. Kemudian kalau kita spesifik lagi, ada Agile for development, for product development ya. Jadi ini adalah Agile yang spesifik, memang arahnya lebih ke praktikal ya. Agile for product development. Dan Agile sendiri adalah sebuah payungnya, umbrellanya. Di dalamnya banyak macamnya, ada Scrum, ada Kanban dan lain sebagainya. Kemudian Agile sendiri memang secara historical itu memang berasal dari IT ya. Jadi kenapa sih biasanya kalau kita berbicara dengan Agile sangat erat kaitannya dengan dunia IT, dengan dunia digital. Dan kalau nanti ada rekan-rekan yang dari non IT, kalau agak sulitan pahami saja mengenai arti dari sisi generalnya. Jadi intinya adalah untuk respon to change, respon terhadap perubahan agar kita bisa beradaptasi. Nanti kita pahami value-value-nya apa. Kalau secara value sebenarnya kita bisa terapkan juga di non-IT. Tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa karena memang Agile itu awalnya dari IT, sehingga banyak istilah-istilah yang memang lebih gampang dipahami oleh teman-teman dari dunia IT. Di sebelah kanan ini adalah framework yang ada di dalam payung Agile ini ya. Banyak sekali. Tetapi yang paling populer adalah Scrum. Jadi mengapa sih Scrum paling populer? Nah, karena Scrum ini paling banyak dipraktekkan. Kemudian sukses story-nya lumayan banyak juga. Kemudian yang menarik di sini ada unsur psikologinya. Jadi
bagaimana hubungan antar orang dengan orang lain, antara persona satu dengan persona yang lain itu begitu dibahas, begitu menjadi concern di dalam Scrum. Jadi ini kenapa alasan Scrum ini begitu populer. Tadi kita udah belajar mengenai Agile secara definisinya ya. Jadi secara definisi pada dasarnya Agile adalah kita bisa respon terhadap perubahan, bisa adaptif. Ya. Jadi ini mirip dengan kata Charles Darwin ya. Charles Darwin dulu pernah mengatakan bahwa sebenarnya makhluk hidup yang paling bisa survive, bertahan hidup sebenarnya bukan makhluk hidup yang paling kuat, bukan makhluk hidup yang paling besar ya, tapi makhluk hidup dipegang oleh Agile. Jadi kalau kita ngomong Agile, kita bisa beradaptasi. Sama kalau misalnya kita bicara mengenai perusahaan yang bisa beradaptasi lah, yang sebenarnya mempunyai value Agile. Bukan perusahaan yang paling besar, bukan yang paling kuat misalnya pengaruhnya, tapi yang paling bisa beradaptasi. Kemudian selanjutnya kita belajar mengenai Agile Manifesto. Apa sih sebenarnya Agile Manifesto? Jadi di tahun 2001 ada 17 expert di Amerika Serikat, mereka berkumpul untuk membagikan prinsip-prinsip yang ada di dalam framework mereka. Jadi framework tadi, misalnya Scrum, kemudian Kanban dan sebagainya, itu mereka sudah ada lebih dulu daripada Agile Manifesto. Jadi mereka kemudian berkumpul berdiskusi apa sih value-value kesamaan mereka, itu kemudian mereka satukan ke dalam istilah Agile Manifesto yang terdiri dari 4 value dan 12 prinsipal. Praktisnya macam-macam, tadi ada Scrum dan lain sebagainya. Kemudian apa saja sih value-value yang ada di dalam Agile Manifesto? Yang pertama adalah individual and interactions over process and tools. Yang kedua, saya bacakan dulu aja, ada working software over comprehensive documentation. Kemudian yang ketiga adalah customer collaborations over contract negotiation. Kemudian yang keempat adalah responding to change over following plan. Kalau kita perhatikan di dalam 4 Agile values ini ada kata-kata yang menarik. Satu kata yang menarik yaitu kata over. Jadi ada over, individual and interactions over process and tools. Yang kedua, working software over comprehensive documentation. Ketiga, customer collaborations over contract negotiation. Berikutnya, responding to change over following a plan. Lalu apa arti dari over ini? Gitu ya. Over di sini artinya adalah, misalnya di bagian pertama, individual and interaction over process dan tools. Artinya bukan berarti proses dan tools itu tidak penting. Sekali lagi ya, bukan berarti proses dan tools itu tidak penting di Agile. Tetapi interaksi individu yang jauh lebih penting. Karena ini banyak salah kaprah ya, misalnya misinterpretasi. Misalnya kita membeli perusahaan kita investasi Jira, gitu kan. Kemudian ketika ditanya, oh perusahaan saya itu udah Agile, udah investasi Jira, karena mereka mikirnya dengan ada Jira berarti sudah Agile. Yang kedua, misalnya kita sudah investasi Agile Tools, tapi karena kita tidak tahu value-nya, sehingga Agile Tools-nya jarang dipakai, atau dipakai tapi tidak maksimal, karena tidak tahu value di balik Jira itu apa, value di balik penggunaan Trello itu apa, value di balik penggunaan Miro itu apa. Itu misalnya itu tools-tools yang biasanya dipakai di dalam Agile Team, Agile Squad. Jadi akan tidak efektif kalau value-nya tidak tahu. Justru dengan adanya proses yang sederhana, tools yang disupport oleh perusahaan kita, maka individual dan interactions-nya ini yang harusnya semakin baik, bukan sebaliknya. Kedua, working software over comprehensive documentation. Ini juga sama, bukan berarti comprehensive dokumentasi itu nggak penting gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah membuat produknya. Kalau di dalam produk digital ya berarti softwarenya yang lebih penting. Misalnya kita punya waktu 10 hari, maka waktu tersebut sebaiknya porsinya paling banyak digunakan untuk membuat working software-nya daripada dokumentasi yang komprehensif. Dokumentasi tapi bukan berarti tidak penting, harus ada juga,
tapi kita sederhanakan. Jadi working software offer comprehensive documentation. Dokumentasi tetap ada, tapi effort kita sebagian besar kita gunakan untuk mendeliver produknya, mendeliver softwarenya. Jadi kalau teman-teman yang non IT di sini, fokusnya adalah kerjakan dulu. Fokusnya banyak kita kerjakan untuk mengerjakan produk kita, bukan untuk dokumentasinya. Yang ketiga, customer collaborations over contract negotiation. Contract negotiation penting nggak? Penting, apalagi kalau misalnya kita bekerja dengan third party gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah customer collaboration-nya. Jadi bukan kita scope-nya fix misalnya gitu, kemudian tidak ada negosiasi sama sekali, atau kalau misalnya ada change request prosesnya cukup panjang, tapi kita mesti tahu sebenarnya alasan kita membuat produk ini apa sih, sehingga kita bisa ada win-win solution untuk berkolaborasi. Dan kalau kita tergabung dalam squad agile, apalagi kalau misalnya dalam satu company, biasanya kita sudah bergabung menjadi satu squad dengan metrik yang sama, bukan lagi KPI antar divisi. Ya, halo? Apakah bertanya atau bagaimana? Ada unmute. Lanjut, Mas. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Berarti yang keempat, responding to change over following a plan. Ini juga sama, bukan berarti dalam agile tidak ada perencanaan. Justru di dalam agile itu harus ada perencanaan. Tapi perencanaannya dapat di-adjust tergantung kebutuhan market. Karena gini, kalau kita paksakan perencanaan kita di market yang dinamis, produknya bisa selesai nggak? Bisa selesai sesuai scope misalnya. Tetapi apakah ketika kita jual produknya laku? Bisa jadi udah nggak laku. Jadi effort kita terbuang sia-sia. Jadi kita udah bikin produknya selesai, tapi kita nggak bisa jualan, atau jualannya susah. Atau kalau bukan untuk jualan, untuk customer satisfaction, customernya malah nggak pakai. Karena seiring perkembangan dalam pengerjaan proyeknya, customer centered-nya kurang misalnya. Di sini maka kalau kita ikutin following plan seperti plan awal, maka produk kita selesai, barangnya jadi, tapi tidak digunakan atau kita kesulitan untuk menjualnya. Tapi menjadi catatan adalah bukan berarti kita tanpa perencanaan ya. Jadi teman-teman product owner, kalau di sini ada product owner, silakan harus ada perencanaannya, membuat roadmap-nya, membuat bisnis modelnya, itu harus tetap dibuat. Backlog-nya dimappingkan, ya story map, lakukan story mapping, kemudian diprioritaskan, kemudian goal-nya di masing-masing quarter itu seperti apa, ini harus jelas. Ya, apalagi kalau kita bicara di product management, product development. Kemudian ini waterfall versus agile ya. Kalau kita dengar kata waterfall, yang kita bayangkan apa sih? Air terjun ya. Air terjun itu biasanya kalau kita bayangkan airnya turun dari atas ke bawah gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita bagi dalam sekuensial, maka step yang terakhir tidak bisa kembali lagi. Misalnya kita mulai dari waterfall itu adalah plan dulu, perencanaan dulu, beranalisa, desain, build, test. Ya, plan ini harus selesai dulu, baru masuk ke tahap desain, build, test, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga begitu sekuensial. Kapan sih kita menggunakan waterfall? Waterfall digunakan prediktif. Orang yang prediktif gimana sih? Yang kalau kita membuat perencanaan, kemungkinan dipengaruhi oleh marketnya kecil. Karena yang tadi di bagian sebelumnya, kita ada di sini responding to change over following plan.
customer collaboration over contract negotiation. Biasanya kenapa sih customer banyak melakukan negosiasi? Salah satunya karena dia terpengaruh oleh perubahan bisnis yang cepat. Kenapa sih kita tidak harus mengikuti perencanaan awal persis seperti yang direncanakan di awal proyek, misalnya dinamis. Itu bisa kita menggunakan waterfall. Kemudian ada juga yang menerapkan menggunakan mini waterfall ya. Jadi ini dibagi fase-fase seperti ini, ada fase 1, 2, fase 3, fase dan seterusnya, tapi biasanya iterasinya dia lebih dari 1 bulan. Sehingga ya tetap kurang adaptif terhadap perubahan. Atau bisa yang sering kali terjadi adalah ini dikerjakan menggunakan fase, menggunakan sprint gitu ya, tetapi scope-nya tidak boleh berubah fix ya. Misal ini iterasi ini di fase 1 ini scope-nya A, ya scope-nya A aja, nggak boleh berubah sama sekali. Ini yang disebut mini waterfall ya. Tapi ini tidak direkomendasikan ya. Yang kita rekomendasikan yang ketiga agile delivery. Jadi kita ada plan analysis itu biasanya dalam kurun waktu 1-4 minggu sudah selesai. Ini juga sama itu selesai ya. Nah, nanti kita juga akan belajar perencanaan seperti apa sih yang bisa di 1-4 minggu sebenarnya. Sebenarnya ini adalah yang sudah dalam bentuk sprint product backlog ya, dalam bentuk product backlog dan juga sprint backlog yang sudah ideal untuk dibawa ke dalam sprint planning. Jadi tidak sembarangan juga ya. Kita bawa requirement terus oke, kita sprint planning jalan, nggak berantakan nanti sprintnya. Ketika kita melakukan story point, planning poker, story pointnya pasti akannya tinggi. Story point bagi yang baru kenal adalah kurang lebih estimasi ya, bagaimana kita mengestimasi di dalam proses agile. Angkanya angka tinggi. Jadi kalau di dalam estimasi story point yang diperhatikan bukan sekedar effort tapi juga kedetailan informasi. Itu juga. Jadi kalau pada saat plannya masih story yang kita bawa, requirement yang kita bawa masih belum begitu jelas, tentu ini akan berantakan juga. Jadi pasti hati-hati dalam menerapkan agile ya, pasti hati-hati. Karena jadi nanti yang saya khawatirkan justru oke, kita pakai agile tapi malah merasa waduh kok pakai agile malah lebih susah ya, jadi pakai balik lagi ke waterfall. Saya tegaskan lagi, penggunaan agile udah benar belum? Terus ketika pindah dari waterfall, misalnya, saya di waterfall pengen pindah ke agile, itu beneran karena marketnya yang dinamis dan produknya yang tidak prediktif, atau sebenarnya di waterfall pun teman-teman tidak menggunakan metode yang tepat. Jadi tanya lagi, jadi saya kalau ingin pindah ke agile delivery, coba deh cross check lagi penggunaan waterfall-nya udah benar belum sih? Karena jangan langsung pindah ke sini kalau memang sebenarnya marketnya prediktif, produknya prediktif, marketnya statis nggak dinamis, terus proyeknya yang bermasalah langsung pindah ke sini. Nanti melakukan habit-habit yang sama juga. Terus nanti bilang agile nggak bekerja di sini. Padahal pemahaman dan praktek dari agile yang kurang tepat. Bisa jadi di waterfall juga sama. Kalau di waterfall ada dua kiblat ya, ada yang kenal Project Management Institute ya, PMI, kemudian ada juga Prince2. Dua hal ini yang nanti coba rekan-rekan gali juga ya. Apakah benar nih sebetulnya waterfall-nya yang salah, atau cara kita menerapkan prinsip-prinsip di Prince2 atau di PMI tadi yang salah? Cek lagi ya sebelum langsung pindah ke agile. Cek dulu marketnya juga sama, marketnya statis atau dinamis, proyeknya prediktif, requirement-nya prediktif atau enggak. Nah, ini juga agile tadi kita bicara mengenai value gitu ya. Kemudian kalau dalam penerapannya gimana sih? Penerapannya adalah saya ambil beberapa garis besar ya. Pertama adalah dari silo departemen ke cross functional. Silo departemen gimana? Misalnya ada departemen IT, di dalam IT juga ada tester, ada programmer, ada business analis gitu kan. Nah, biasanya kalau di manajemen gaya yang lama, maka akan ada KPI di masing-masingnya ya. Misalnya
developer ya udah tugasnya coding aja, tester pokoknya ngetes aja, business analyst ya gitu aja. Dinilainya hanya dari situ, tapi bukan dari kesuksesan produknya. Nah kalau di sini kita, atau apalagi kalau misalnya kita punya tekan dari tim bisnisnya, sebelumnya tim bisnis pokoknya bikin requirement, minta solusinya ke business analyst, di requirement diserahkan, paling update setiap 1 bulan sekali, habis itu tinggal nunggu produknya jadi. Nah kalau di sini enggak, kita bekerja bareng-bareng sebagai cross functional team. Ini kelihatannya gampang gitu ya, tapi implementasinya ini nggak gampang. Karena pertama, ya kenapa sih ini gampang? Pertama, perlu ada perubahan struktur di dalam organisasi. Ini yang challenge sekali. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebelum kita bahas top down hierarki ya, kemudian ada birokrasinya. Ini misalnya divisi marketing, di sini divisi IT, kemudian di sini ada divisi operation gitu ya. Kemudian di IT-nya juga ada departemen untuk bidang programmingnya, kemudian ada yang untuk business analis dan lain sebagainya. Ini silonya banyak sekali, saling salah menyalahkan satu sama lain. Kalau kita di Agile, kita ada satu squad dan kita sharing metriknya tuh sharing ya. Jadi kesuksesan suatu produk itu ya bareng-bareng. Di sini yang dari departemen misalnya operasinya misalnya dari bisnis masuk ke sini, kemudian dari IT-nya masuk juga di sini dan lain sebagainya, marketing masuk ke sini dan seterusnya ya. Kemudian ini leadernya sebagai direction dan enable in action. Jadi kayak servant leader yang kalau misalnya ada roadmap yang kurang tepat, dia bisa bantu mengarahkan. Kemudian kalau memang ada hambatan-hambatan yang perlu dibantu di masing-masing squad ini, leader ini bisa membantu untuk menghilangkan hambatannya. Nah ini kurang lebih sama ya. Jadi kita bikin ada produk 1, produk 2, produk 3. Ini kita udah nggak ngomongin saya nih developer, saya tester, saya business analyst. Tapi saya adalah development team. Saya adalah squad A. Developer, tester dan sebagainya itu dianggap sebagai skills, bukan role. Ya, jadi kita menganggapnya sebagai skills. 2, dari command dan control ke self organization, ya self organize ya. Jadi maksudnya apa? Biasanya ini biasanya kalau di sebelah ini peran dari misalnya leader atau project leader atau mungkin project manajernya ya. Di sini sudah ada requirement, kemudian ada deskripsinya kayak gimana, requirement seperti apa. Kemudian ini di-assign ke masing-masing timnya ya, masing-masing anggota tim. Jadi di-assign dulu baru bekerja, diperintah dulu baru bekerja. Kalau nggak diperintah, diem aja. Kalau di sini beda. Kalau di sini adalah kita self-organize, requirement-nya transparan, ada backlog di sini kurang lebih kita sederhanakan aja ya. Ini adalah requirement ya, user requirement-nya, sederhananya seperti itu. Kemudian semuanya sudah transparan, ada di physical board atau ada di Agile Tools, misalnya ada di Jira dan lain sebagainya ya, sudah transparan di sini. Jadi yang dikerjakan oleh teman-teman adalah benar-benar yang ada di sini. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, misalnya saya sedang mengerjakan proyek lain, nggak bisa. Kalau di sini udah kelihatan. Jadi proyek lainmu mana jiranya, proyekmu mana physical code-nya, misalnya ada nggak beneran di situ ya. Jadi harus benar-benar transparan. Kemudian secara value adalah bukan menunggu di-assign, tapi mengambil backlog-nya, mengambil task-nya, mengambil story untuk dikerjakan. Jadi ketika sprint planning, kemudian sudah ada hasilnya sprint backlog-nya apa, nah ini teman-teman development team secara self-organize mengambil sendiri requirement-nya, bukan disuruh-suruh. Nah ini juga menarik ya, biasanya kalau pas transformasi dari gaya lama ya, misalnya dari waterfall, yang sebelumnya pakai waterfall, kemudian ke Agile, biasanya development team ketika awal-awal untuk menggunakan Jira aja susah. Kenapa? Karena biasanya terbiasa disuruh.
terbiasa di-assign. Kalau teman-teman perhatikan, kalau menggunakan Jira itu kan ada assign to me, assign ke diri sendiri. Itu challenge sekali. Karena apa? Karena biasa di-assign. Pokoknya kalau nggak ditugasi, ya nggak gerak. Ini beda konsepnya. Kalau di Agile ya, kita yang penting udah tahu sprint goal-nya apa, kita selama 2 minggu mau ngapain, misalnya, kemudian aktivitinya apa aja, ya udah tinggal kita ambil aja. Kemudian jika ada blocker, ada masalah di sepanjang proyek berlangsung, misalnya dalam development berlangsung, kadang kita ada namanya dari Scrum ya. Jadi setiap hari kita bicara, kemudian ditanya misalnya ada blocker atau enggak, biasanya diem ya, atau nggak ngaku ada blocker gitu ya. Karena apa? Karena ngerasa bahwa oh ini KPI saya tadi jelek, karena dia masih mikir KPI individu, bukan matriks dari kesuksesan produk development-nya. Cara antisipasinya gimana sebenarnya ya? Nanti bisa kita bahas lebih lanjut, misalnya dengan melihat breakdown chart-nya. Tapi kita akan bahas di slide berikutnya ya. Jadi kurang lebih untuk self-organize ini adalah konsepnya adalah bukan disuruh-suruh, tapi kita yang berinisiatif untuk mengerjakan tasnya. Dan kemudian kalau ada blocker kita sampaikan, open saja. Tugas leader gimana? Tugas leader adalah membantu menciptakan environment yang aman bagi development team untuk mengungkapkan kalau ada blocker. Karena ada juga yang kenapa sih nggak mau terbuka kalau ada blocker? Karena dia takut kalau dia sampaikan ada blocker, dia dibilang kreditnya jelek, kredit dia jelek. Ya. Makanya ada tugas leader juga untuk memastikan bahwa environment yang di Agile ini harus aman ketika teman-teman bilang ada blocker. Makanya Agile Transformation start with business and people dan mindset sampai empower team supported by servant leader. Empowernya dengan cara apa tadi? Dengan remove impediment, bukan dengan telling them what to do. Karena gini, logikanya sekarang kita sudah masuk ke era digital tahun 2020. Orang yang sekolah itu udah banyak, sekolah sampai tinggi itu udah banyak, orang pintar banyak, keterbukaan informasi juga sudah sangat terbuka. Artinya antara thinker dan doer itu sudah kurang relevan, terutama kalau di dunia digital, karena semua keterbukaan informasi. Dan kalau kita sebagai pengusaha misalnya, kita meng-hire orang, semestinya orang yang kita hire itu kalau mau dia pintar, harusnya dia yang ngasih tahu kita apa yang harus dikerjakan, dia yang ngasih tahu kita input untuk apa semestinya kita kerjakan, bukan sebaliknya. Kita udah hire mereka, bayar mereka, terus kita mesti ngasih tahu, kamu nanti arahnya kayak gini ya, kamu kesini ya, kamu harus solusinya kayak gini ya. Ya buat apa? Justru mereka yang harusnya ngasih ke kita. Makanya kalau servant leader, dia harus bisa trust sama timnya dan juga trust terhadap decision-nya dia sendiri. Dia meng-hire timnya itu, prosesnya gimana? Kalau emang dia percaya timnya itu punya skill, ya justru jangan dia yang ngasih solusi terus. Coba timnya yang ngasih solusi. Tentu dalam proses transformasi kita harus selektif dulu ya, karena mungkin mereka juga tidak terbiasa awalnya. Jadi memang perlu adjustment di proses transformasi. Berikutnya adalah from output doing my job sama to outcome. Maksudnya gimana? Nah, ini adalah ilustrasi yang paling sederhana. Kalau kita ngomongin output, kita fokusnya adalah bikin barangnya. Contoh, ya, sebelah kiri bikin 50 miles of road pave. Jadi ada 50 miles jalanan yang di paving gitu ya. Kemudian ada matriksnya lagi 50 jembatan diperbaiki, 50 rute bis yang diekspansi. Pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya ini bisa menyelesaikan masalah utamanya, background atau alasan di balik ini? Semestinya sukses metriknya adalah di sebelah kanan ini. Misalnya, dapat mengurangi kecelakaannya, kemudian
dengan adanya ini harusnya travel time-nya reduce, berkurang gitu ya. Jadi lead time-nya lebih cepat gitu contoh. Jadi kalau di Agile yang dilihat adalah yang sebelah kanan. Yang diutamakan adalah yang sebelah kanan. Makanya kalau dalam product development praktikalnya gimana? Yang diutamakan bukan menyelesaikan software-nya aja, bukan sekedar on time, on scope, on budget aja, tetapi aplikasi yang kita bikin itu apakah menyelesaikan solusi dari user kita? Apakah aplikasi yang kita bikin tadi outcome-nya bisa membuat user kita happy? Itu yang dinilai. Itu yang menjadi penilaian lebih. Bukan berarti yang sebelah sini nggak penting. Tapi harus dipertimbangkan ininya. Yang outcome. Berikutnya yaitu mitos-mitos mengenai Agile ya. Pertama dikira Agile itu pokoknya menyelesaikan semua masalah, enggak ya. Terutama kalau kita udah ngomongin tentang framework-nya, udah ngomongin tentang practical-nya, udah bicara mengenai product development-nya. Kemudian yang berikutnya adalah Agile itu faster dan cheaper dalam satu malam. Jadi kalau kita kerjakan Agile dalam satu malam itu bisa selesai, misalnya seperti itu. Jadi yang penting dokumentasi ada, cukup untuk kalau misalnya ada karya yang resign, dia masih bisa membaca dokumentasinya untuk bisa melanjutkan dan lain sebagainya. Kemudian Agile juga bukan berarti anti planning ya, justru tadi Agile itu harus ada planningnya. Roadmap, terutama ini product roadmap ini sering jadi PR banget nih buat teman-teman product owner ya. Jadi perencanaan, kemudian capacity planning ini juga. Jadi pernah nggak di sini yang ngalamin kalau di tengah jalan tiba-tiba minta resource yang banyak dan melesetnya itu gede, misalnya kita ada 15 inisiatif misalnya gitu ya dalam satu quarter. Awalnya kita cuma ada satu squad gitu kan. Tiba-tiba minta tambahan 3 squad gitu kan. Dimana masing-masing squad misalnya dengan skill tertentu, jumlah orang tertentu kurang lebih nambah satu squadnya misalnya 5 orang, berarti ada 15 orang yang akan ditambah. Ini kan melesetnya sangat besar ya. Karena apa? Karena capacity planning di awalnya juga kurang bagus, perencanaan di awalnya kurang bagus. Jadi memang kita harus ada baseline juga. Meskipun kalau perencanaan di awal capacity planning itu memang kita belum ada produk yang detail juga, gitu. Tapi kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya secara empiris ya. Kemudian Agile bukan berarti reduce quality ya. Jadi quality malah justru harus, kalau di Agile harus diutamakan. Jadi bukan sekedar kita nyelesain barangnya, tapi quality-nya juga terjaga. Kenapa sih quality-nya terjaga? Karena tadi goal-nya adalah bukan di output, tapi di outcome. Kalau quality-nya jelek, maka user-nya happy nggak? Customer-nya happy nggak? Pasti mereka nggak happy. Karena yang kita kejar adalah outcome, bukan output yang kalau output ya mungkin yang penting barangnya kelihatan jadi. Terlihat bagus, kayak software semangka ya. Software semangka itu dari luar bagus, tapi begitu jatuh langsung ambil. Selanjutnya adalah Agile bukan sekedar untuk software development ya. Jadi memang awalnya Agile memang berasal dari teman-teman IT, teman-teman software development, kemudian berkembang untuk non IT juga, misalnya ada Kanban. Tapi secara mindsetnya adalah kita bisa lebih adaptif. Kemudian manajemen disiplin seperti Agile, Lean Startup, dan Design Thinking menjadi kritikal untuk sukses di digital transformation. Jadi kalau kita ngomong digital transformation ini bukan sekedar kita yang tadi yang manual kemudian pakai produk digital, bukan sekedar itu aja. Kemudian karena kalau ngomong sekedar pakai produk digital, orang-orang IT pun dari dulu udah bikin software loh, cuman sekarang ada cara baru gitu kan. Dan ini Agile nggak sendirian sebenarnya. Kalau kita ngomongin frameworknya sebenarnya nggak cuma sendiri.
Tapi ada lean startup, design thinking, ada design sprint, dan sebagainya ya. Contoh di sini biasanya kita untuk finding customer problem kita bisa pakai design thinking, kemudian untuk customer solution pakai lean startup, atau kalau mau diperingkas lagi ini bisa pakai design sprint ya, dalam waktu 1 minggu ya kelar biasanya. Tapi design sprint ini biasanya cocok untuk startup. Kenapa nggak cocok untuk yang corporate ya? Karena corporate tuh biasanya orangnya cukup sibuk sekali, jadi ngumpulin orang dalam 1 minggu, kemudian untuk brainstorm selama seminggu agak challenge ya. Tapi biasanya lebih cocok ke arah design. Kemudian baru setelah itu masuk ke Agile dengan framework Scrum di sini. Yang sering kali terjadi gimana, langsung loncat ke sini. Jadi memang betul di Scrum ini, di Agile ini ada iterasi, tapi iterasinya jadi terlalu banyak bukan karena kita karena kita membuat produknya, membuat requirement-nya tidak customer centric. Begitu divalidasi ke market ya pasti perubahannya banyak. Bukan karena marketnya yang dinamis, tetapi karena kita membuat requirement-nya yang buruk. Jadi mesti belajar di sini juga. Pertama teman-teman product owner, UI UX ya, UX researcher mesti belajar nih di sini. Dan biasanya tidak semua company juga punya tim UX researchers yang dedicated, yang ada UX research sendiri, ada yang masih digabung-gabung, bahkan ada yang nggak ada itu kan. Jadi bagian sini masih sering terlupakan. Kadang hanya mikirin di sini aja. Sehingga kita kayaknya Scrum timnya udah dari Scrum setiap hari, udah melakukan framework aturannya udah sesuai Scrum deh. Tapi kenapa produk kita nggak disukai customer ya? Berarti masalahnya bukan di sini, tapi ada di sini. Jadi Agile nggak berdiri sendiri.